Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas detail isi One Piece chapter terbaru. Seperti apa keseruannya? Yuk mari kita bahas bersama. Judul chapter 1112 adalah Heart Aspect. Dalam astrologi, Heart Aspect adalah hubungan atau sudut antara dua planet atau lebih. Tentu saja planet di sini mengarah ke para Gorosei. Cover story kali ini masih menceritakan perjalanan Yamato. Kali ini Kinemon memberikan Yamato sejumlah uang dan meminta tolong sesuatu. Chapter dimulai dengan Angkatan Laut yang melaporkan kalau semua pasifista sudah ditumbangkan. Mereka masih belum menyadari kalau Nusjuro lah yang menumbangkan semua pasifista tersebut. Mereka kemudian bergegas untuk mengincar Luffy dan terutama Bonnie. Nusjuro mengatakan kalau Bonnie hanyalah anak kecil berumur 12 tahun, tapi memiliki kekuatan untuk melenyapkan sebuah negara dengan chip otoritas tertinggi pasifista. Pasukan Angkatan Laut menembaki kapal milik raksasa Elbaf agar mereka tidak bisa melarikan diri. Franky mengalahkan wakil Laksamana Red King dengan satu serangan strong right. Bonnie menitipkan ayahnya kepada raksasa, kemudian mengubah wakil Admiral Pomsky menjadi anak-anak dan menendangnya. Di laboratorium, York membawa Mars menuju ruangan di mana Vegapunk membuat pesan rekamannya. Lalu tiba-tiba Mars menghancurkan seisi ruangan dengan serangan mirip seperti laser beam berukuran besar, tapi siaran Vegapunk tetap saja tidak berhenti. York memberitahu Mars kalau itu sama sekali bukan solusi. Dia tahu Stella pasti menyembunyikan siput penyiaran itu. Mars berniat menghancurkan semuanya hingga seluruh laboratorium di sini lenyap, tapi York melarang itu. Dia mengatakan kalau lantai kedua adalah tempat penelitian senjata dan lantai pertama adalah pembangkit listrik, kemudian lantai ketiga adalah tempat penyimpanan gas bertekanan tinggi. Kalau semua itu dihancurkan, maka ledakannya bisa menghancurkan seluruh Punk Records. Mars meminta York memikirkan solusinya karena para satelit harusnya memiliki pemikiran yang sama. York kemudian mengatakan kalau kami para satelit tidak ingin menambah dosa lagi dan hubungan mereka ternyata cukup bermasalah. Dosa yang dimaksud mungkin adalah penelitian terhadap masa lalu dunia ini. Lalu Mars kemudian merasakan ada sebuah suara dari Punk Records. York baru sadar mungkin saja Stella menyembunyikan siputnya di sana. Siput penyiaran tersebut adalah teknologi siput yang baru saja dikembangkan. Bentuknya seperti cangkang berbentuk segitiga. Mars kemudian langsung pergi menuju ke Punk Records. Ternyata di sana ada Stussy dan Kaku. Stussy mengatakan kalau monster itu adalah salah satu dari Gorosei, dan Kaku baru mengetahui hal tersebut. Kaku menanyakan apakah teman-teman baru Stussy, yaitu kelompok topi jerami, dan yang lain telah mengkhianati dirinya. Setelah Stussy baru saja mengkhianati si B-Zero juga. Ternyata Stussy memilih untuk tinggal karena dirinya harus menyelesaikan suatu misi, yaitu menonaktifkan kubah pembatas di saat kapal topi jerami dan yang lainnya akan melarikan diri. Kubah pembatas itu hanya bisa dimatikan dari menara komando, tapi kru tanpa Vega Force 01 yang membawa kapal terbang dipastikan kapal 100% akan hancur ketika jatuh. Tapi Usopp sudah menyiapkan Coup de Burst agar kapal bisa terbang sedikit menjauh. Edison kemudian terbang melewati pelindung demi agar kapal bisa melarikan diri dengan minim kehancuran. Kembali ke pusat kota, Jupiter kini menghisap seluruh udara dengan mulutnya yang membuat Luffy, Dory, dan Brogy tidak bisa bergerak. Lalu Luffy mengambil sebuah bangunan besar dan melemparkannya ke arah mulut Jupiter. Tapi Luffy langsung kehabisan energi dan menjadi wujud kakek-kakek. Dory dan Brogy kemudian memberinya makanan darurat milik para raksasa. Walaupun bau dan tidak enak, tapi itu membuat energi Luffy kembali normal. Tapi saat ini sudah tidak dalam mode Gear 5. Luffy kemudian langsung menyerang Warkuri dengan Red Rock miliknya. Tapi saking kerasnya kepala Warkuri, tangan Luffy lah yang malah menjadi kesakitan. Padahal serangan Red Rock membuat Kaido kewalahan. Berarti Warkuri ketahanannya di atas Kaido. Kembali ke kelompok Nami, tiba-tiba saja kaki Saturn muncul. Usopp yang belum tahu kalau itu Gorosei langsung mengarahkan ketapelnya ke arah Saturn, yang tentu saja itu tidak mempan. Lalu di pesisir pantai, para raksasa tiba-tiba saja ditumbangkan oleh Nusjuro yang muncul di hadapan Bonnie. Di Punk Records, Mars sudah masuk ke dalam dan menemukan siput siaran terbaru milik Vegapunk. Sisa 1 menit lagi sampai pesan Vegapunk dimulai. Mars kini sudah kembali ke wujud manusianya, tapi perhatiannya teralihkan ke sesuatu. Dia melihat sesuatu. Ada suara gelembung di sana. Apa yang Mars lihat? Oke, ada dua kemungkinan sesuatu yang dilihat Mars itu. Pertama adalah otak atau kepala Vegapunk yang disimpan dalam tabung gelembung raksasa, dan yang kedua adalah tubuh asli dari Vegapunk, yang berarti Vegapunk Stella yang selama ini kita lihat adalah sebuah kloningan juga, dan tubuh aslinya sampai saat ini masih hidup di dalam semacam tabung kehidupan. Entah mana yang benar, kita tunggu saja chapter berikutnya minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.